Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan dalam renungan malam edisi Senin tanggal 12 Juni 2023 tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 15 ayat yang ke-22 hingga ke-33. Firman Tuhan ini boleh dibaca secara keseluruhan, tetapi saya akan mengarahkan kita kepada ayat yang 25 hingga yang 27. Saya baca demikian. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur yang pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan satu penetapan atau lebih tepatnya ketentuan yang diberlakukan bagi umat Allah, yaitu Israel, untuk boleh mengetahui, untuk boleh menyadari bahwa Allah yang memimpin hidup mereka adalah Allah yang kudus. Dan manusia harus menyadari bahwa dirinya sesungguhnya adalah penuh dengan kenajisan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan baik bagi perempuan ataupun laki-laki, sesuai dengan apa yang boleh dialami dalam siklus datangnya haid atau menstruasi pada perempuan. Itu dianggap sebagai kenajisan. Karena itu memang dalam menyelesaikan urusan kenajisan ini, seorang perempuan harus berada di dalam keadaan untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, juga berada di dalam keadaan jangan sampai orang tertentu terkena pada kenajisannya. Nah, jadi setelah itu memang tidak selamanya dia najis, tetapi pada waktu yang ditentukan, dikatakan di sini 7 hari. Kecuali bahwa perempuan itu berada di dalam keadaan yang tidak sehat atau tidak normal, maka selama itu juga perempuan itu dianggap najis. Memang kalau kita memperhatikan hal ini, seolah-olah ada semacam diskriminasi terhadap perempuan atau ketidakadilan yang diberlakukan pada perempuan. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi untuk mengetahui, untuk boleh melihat bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, Allah yang jauh dari kecemaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada hari ini kita juga diajar bahwa kenajisan dalam diri kita bukan lagi mengarah kepada lelehan atau cairan yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, seperti yang tertulis di ayat yang ke-19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya dan seterusnya, nah itu merupakan semacam siklus yang memang harus dialami oleh seorang perempuan. Dan dalam masa di mana kita sekarang adalah hidup dalam zaman anugerah, maka kita boleh bersyukur
karena kita sudah ditebus oleh darah Allah yang kudus dalam Yesus Kristus, sehingga kita menjadi umat Allah yang kudus. Kita kudus bukan karena keberadaan kita yang berbuat seolah-olah Tuhan bisa dibayar dengan membawa persembahan atau perbuatan-perbuatan baik, tetapi sesungguhnya hanya Allah yang mengerjakan kekudusan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga menjaga kekudusan hidup kita dengan menjaga kudusnya perkawinan, mencintai pasangan kita masing-masing dengan hati yang tulus, juga dalam berucap menjaga agar jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas, dan juga terlebih pikiran, agar kita membuang pikiran-pikiran yang tidak benar. Juga baiklah kita mengarahkan mata kita untuk memandang yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup untuk meniru dan memberlakukan hidup seperti yang Allah tentukan. Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kita sekarang pun menjadi umat yang kudus oleh pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Mari belajar hidup dalam ketaatan. Mari kita membuang segala ego kita, biar kita belajar hidup mempersembahkan yang terbaik, hidup kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Di dalam kekudusan-Mu kami ditebus dan dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami belajar untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami percayakan hidup kami dalam pengasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh memikirkan apa yang Kau pikirkan. Ajari kami untuk boleh menjaga kehidupan kekudusan seperti yang Allah inginkan. Baik pikiran, perkataan, perbuatan yang boleh kami lakukan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.